Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vinisa, di mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Nah, untuk pertemuan kedua kita hari ini, saya menyediakan video seperti ini agar teman-teman lebih mudah untuk memahami materi kita. Nah, untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut, silahkan tonton video ini sampai selesai. Untuk pertemuan kita kali ini ada 3 materi utama yang akan kita bahas gitu ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat juga di layar kalian, yang pertama kita akan membahas tentang definisi komunikasi, kemudian fenomena komunikasi, dan yang terakhir adalah karakteristik komunikasi. Materi yang pertama itu terkait dengan definisi komunikasi. Mungkin waktu kemarin kita Google Meet, kita kan sering bilang ya, komunikasi ini, komunikasi itu, kayak gitu. Kita sudah menyebut komunikasi berkali-kali, tapi kita sebenarnya belum tahu definisi pasti dari komunikasi itu apa. Nah, untuk definisi, silakan teman-teman lihat gambar di sebelah kanan. Di sini ada 2 gambar. Ini adalah 2 gambar yang mencoba untuk menggambarkan apa sih komunikasi gitu. Jadi pada dasarnya proses komunikasi itu bukan hanya komunikasi yang melibatkan beberapa orang atau harus pada orang yang banyak gitu, itu enggak. Jadi komunikasi itu adalah who say what, to whom, in which channel, with what effect. Ini adalah definisi komunikasi menurut Harold Laswell. Sebenarnya definisi komunikasi apakah harus menurut Harold Laswell? Jawabannya enggak juga. Tapi di sini saya hanya mengambil satu contoh aja, satu versi aja. Tapi kalau nanti teman-teman baca buku yang lain gitu ya, terus lihat, oh ternyata definisi komunikasi itu bukan who say what bla 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 kayak gitu. Terus itu gimana dong? Ya itu sama-sama benar. Karena pada poinnya adalah komunikasi itu sebuah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui media tertentu untuk menimbulkan efek. Jadi bukan cuma soal proses pengiriman pesan. Jadi dia melibatkan pengirim, kemudian dia melibatkan penerima, dia melibatkan pesan, kemudian dia melibatkan media, dan dia melibatkan efek juga. Jadi kalau sebuah proses komunikasi itu dia tidak melibatkan penerima, maka itu tidak disebut dengan proses komunikasi. Begitupun sebaliknya. Kayak contohnya di gambar yang pertama ini adalah contoh orang sedang berpikir. Sebut saja kalau teman-teman lagi berpikir. Ketika teman-teman lagi mungkin ngelamun, lagi mikir, lagi merenungkan sesuatu gitu ya. Itu siapa sih yang mengirimkan pesan? Kita sendiri kan? Nah, ada nggak penerimanya? Ada, kita juga. Ada nggak pesannya? Ada. Semisal kita sedang mikirin nanti akan makan apa gitu ya. Nah, makan apa itu disebut dengan pesan. Kemudian dengan channel apa, semisal teman-teman di dalam hati atau mungkin teman-teman ngomong sendiri, itu juga disebut dengan channel. Kemudian with what effect, dengan menimbulkan efek tertentu. Misalnya kalian lagi mikir terus kalian jadi pusing, itu kan berarti menimbulkan efek pusing. Ketika teman-teman lagi ngobrol sama teman kalian, terus teman kalian bilang tentang gosip terbaru gitu ya. Nah, ada nggak efeknya? Semisal efeknya kalian jadi tahu kalau si gosip terbaru dari ini itu seperti ini kayak gitu. Jadi ketika kalian tahu sesuatu itu juga disebut dengan efek. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan peristiwa komunikasi atau fenomena komunikasi. Jadi, sebuah peristiwa itu akan disebut dengan peristiwa komunikasi ketika yang pertama itu teman-teman harus melihat apakah sebuah peristiwa itu melibatkan manusia. Kalau itu melibatkan manusia berarti itu adalah peristiwa komunikasi. Kemudian yang kedua itu membutuhkan kesadaran. Maksudnya komunikasi yang terjadi itu adalah komunikasi yang disengaja. Nah, di keempat gambar yang disediakan di sini teman-teman, itu ada komunikasi yang melibatkan dengan hewan, kemudian mungkin berkomunikasi dengan hantu atau hal-hal transendental yang lain gitu ya. Itu akan sulit diverifikasi komunikasinya kayak gitu. Jadi itu tidak termasuk pada kajian-kajian dalam ilmu komunikasi. Materi yang selanjutnya itu terkait dengan karakteristik komunikasi. Nah, karakteristik ini bisa teman-teman sebut juga sebagai ciri-ciri, terus
hal-hal yang membedakan komunikasi dengan ilmu yang lain. Kira-kira seperti itu. Secara garis besar, komunikasi itu punya 6 karakteristik. 6 karakteristik ini yang pertama bersifat dinamis, kemudian tidak bisa diulang, dipengaruhi oleh budaya, kemudian dipengaruhi oleh etika, selalu berbasis kompetensi, dan akan berubah sesuai dengan media dan teknologi. Setelah ini kita akan bahas karakteristik satu persatu. Karakteristik yang pertama itu adalah komunikasi bersifat dinamis. Maksudnya dinamis ini dia disebut dinamis karena dua hal. Yang pertama itu karena dia menggunakan simbol. Karena apa? Karena ketika kita mengirimkan sebuah pesan atau kita menerima sebuah pesan, yang kita terima atau yang kita kirimkan itu hanya sebuah simbol. Jadi simbol itu ada banyak lagi jenisnya. Ada simbol verbal, ada simbol nonverbal. Kalau teman-teman pernah dengar juga, simbol ini biasa disebut dengan bahasa verbal, bahasa nonverbal. Nah, alasan yang kedua dia disebut sebagai proses yang dinamis itu karena ada proses pertukaran atau kita sebut dengan transaksional. Jadi ada yang dipertukarkan, ada yang ditukarkan oleh si pengirim, kemudian si penerima akan mengirimkan balik kepada si pengirim pertamanya. Makanya sebenarnya proses komunikasi itu bukan satu garis lurus gitu ya. Si penerima di sini, si pengirim di sini. Karena bisa jadi posisi pengirim dan penerima ini akan bergantian. Contohnya, ketika kalian lagi ngobrol nih sama teman kalian, terus kalian bilang, kamu tahu nggak ada gosip ini loh, kayak gitu. Itu kan posisi kalian sebagai pengirim pesan gitu ya. Nah, ketika kalian mengirimkan pesan, terus teman kalian bales nih. Teman kalian bilang, enggak kok dok, gosipnya nggak kayak gitu, yang benar itu kayak gini, misal kayak gitu. Nah, pada saat proses teman kalian bicara seperti itu, posisi kalian itu sebenarnya bukan sebagai penerima, sebagai pengirim, tapi kalian berbalik menjadi penerima. Ketika kalian mulai berbicara lagi, kalian posisinya kembali lagi menjadi pengirim, kayak gitu. Jadi antara posisi pengirim dan penerima sebenarnya itu juga disebut dinamis. Di sekian detik saya bisa jadi pengirim, di sekian detik kemudian saya juga bisa menjadi penerima. Kira-kira itu adalah penjelasan dari kenapa sih komunikasi bersifat dinamis. Yang kedua, komunikasi itu sering disebut sebagai proses yang nggak bisa diulang dan nggak bisa diubah. Maksudnya, sekali pesan dikirimkan, itu kita tidak bisa mengontrol apa yang akan menjadi respon dari orang lain. Makanya banyak yang bilang kalau kita harus berpikir 2 kali sebelum ngomong. Ya itu ada benernya juga. Karena sekali keucap itu nggak bisa ditarik lagi. Misalnya teman-teman ngobrol sama teman kalian gitu ya. Terus kalian keceplosan sesuatu yang menyakiti hati teman kalian kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mengucapkan hal tersebut gitu ya, itu sekalipun kita sudah minta maaf, mungkin kita sudah mohon-mohon, kita sudah bersujud untuk minta maaf, mungkin kalian akan dimaafkan, tapi kata-kata yang sudah terlontar dari mulut kita itu tetap nggak bisa dicabut lagi. Makanya hati-hati juga untuk teman-teman ketika sedang berbicara. Jadi kalau di sini penjelasannya adalah sekali pesan dikirimkan, itu kita tidak bisa mengendalikan pengaruh pesan dari orang yang menerima pesan itu, apalagi menghilangkan efeknya. Makanya ada yang bilang kalau kita bisa memaafkan tapi belum tentu kita bisa melupakan, istilahnya kayak gitu. Nah, salah satu contoh lain yang ada di sini ya, di gambar di bawah itu adalah adanya proses first impression atau kesan pertama. Kesan pertama itu salah satu bentuk komunikasi yang tidak bisa diulang, juga nggak bisa diubah. Semisal gini, kita first impression itu contohnya waktu Google Meet kemarin gitu ya. Kita kan pertemu kemarin tuh. Terus kalian punya kesan kan sama saya juga punya kesan sama kalian. Semisal contohnya, saya punya kesan kalau kelas ini itu kelas yang rame, atau kelas yang sepi, atau kelas yang kalau nanya tuh nggak nyambung kayak gitu. Kesan itu akan berlanjut ke
saya di pertemuan berikutnya. Sama halnya dengan kalian, semisal kalian punya first impression terhadap saya itu yang negatif gitu ya, misal aduh, Bu Finisa itu dosen yang galak banget kayak gitu, maka ketika kalian punya first impression seperti itu, ketika kita melakukan pertemuan berikutnya, teman-teman akan terpengaruh pada first impression itu kayak gitu. Makanya seringkali ketika kita berada dalam sebuah peristiwa-peristiwa penting, biasanya kita akan men-set up diri kita sebaik mungkin, seperfect mungkin. Contoh yang digambar itu adalah ketika melakukan wawancara kerja. Biasanya kalau wawancara kerja gitu ya, itu kan kita selalu menyiapkan segala mungkin penampilan kita serapih mungkin, sebaik mungkin. Kenapa sih? Karena kita ingin mendapatkan kesan pertama yang baik. Kita ingin mendapatkan kesan pertama yang positif. Itu contohnya. Yang ketiga, itu komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Jadi budaya di sini maksudnya bisa ras, bisa etnis, bisa juga gender, bisa juga usia yang akan mempengaruhi kita ketika melakukan sebuah komunikasi gitu ya. Kenapa sih budaya itu selalu mempengaruhi komunikasi? Karena setiap budaya itu sebenarnya punya setup atau punya aturan-aturan atau preferensi dalam berinteraksi. Di satu budaya, ketika kita melakukan sesuatu hal gitu ya, bisa jadi itu dimaknai sebagai sesuatu yang nggak sopan. Tapi di budaya yang lain bisa jadi itu biasa aja. Kayak gitu. Kalau contoh di bawah ini, itu adalah contoh ketika orang sedang greetings atau melakukan salam gitu ya, salam perkenalan. Itu di situ teman-teman bisa lihat di gambar itu, kalau terlihat yang satu itu orang dari budaya atau orang dari barat, kemudian yang kedua itu dari Jepang. Sebenarnya keduanya ini sedang melakukan adaptasi kebudayaan. Jadi mereka juga mempengaruhi komunikasi. Kalau orang Jepang itu ketika melakukan greetings itu mereka cenderung untuk membungkukkan badan saja kayak gitu. Jadi mereka tidak melakukan hug, berpelukan, mereka tidak salaman, mereka juga nggak cipika-cipiki gitu ya. Tapi mereka melakukan membungkukkan badan. Berbeda dengan orang dengan budaya barat. Budaya di barat itu mereka menggunakan greetings biasanya salaman kalau secara resminya. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ketika teman-teman sedang berkomunikasi, kira-kira lawan bicara kalian itu berasal dari budaya yang seperti apa. Karena bisa jadi ketika kalian salah paham, sesuatu bentuk komunikasi ini disalahpahami, itu akan menimbulkan konflik. Ini adalah dua contoh dari penggunaan bagaimana budaya itu mempengaruhi komunikasi sampai segitunya. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah greetings, kemudian yang kedua adalah eye contact. Jadi greetings itu banyak macamnya, yang tadi saya sudah bilang bahwa kalau orang Indonesia mungkin kita lebih suka salaman gitu ya kalau secara resmi. Nah, tapi sebenarnya di Indonesia juga banyak macamnya. Kayak contohnya mungkin kalau cewek-cewek gitu ya lagi ketemu, mereka mungkin nggak akan salaman, tapi malah mungkin cipika-cipiki, mungkin akan berpelukan kayak gitu ya. Tapi kalau laki-laki iya nggak kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Jadi budaya itu bukan cuma soal ras, bukan cuma soal etnis, tapi bisa juga soal usia, kemudian gender dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah eye contact. Eye contact itu adalah salah satu bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk berkomunikasi. Eye contact atau kontak mata gitu ya, itu dipengaruhi oleh budaya. Contohnya, kalau di gambar yang pertama yang ada di bawah, itu adalah ketika kita menunduk. Biasanya kalau orang di Jawa, di dalam kebudayaan Jawa, itu ketika kita menunduk, itu berarti kita menghormati lawan bicara kita. Jadi kita tuh kayak nggak berani natap mata lawan bicara kita. Itu artinya sebenarnya kita bisa takut, bisa menghormati orang yang sedang menjadi lawan bicara kita. Nah, sedangkan kalau di luar atau budaya barat itu meyakini bahwa eye contact itu adalah salah satu bentuk dari kehangatan. Merasa welcome, merasa dihargai, itu justru ketika kita menatap mata orang lawan bicara kita.
Jadi kalau kalian ketemu sama orang dengan budaya barat gitu ya, terus kalian ngobrol, mata kalian semisal jelalatan kemana-mana gitu ya, itu kalian akan dianggap tidak sopan. Ketika kalian bahkan menunduk, itu kalian akan dianggap tidak menghargai lawan bicara kalian, kayak gitu. Jadi itu hal yang kecil gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa memicu konflik dan butuh pemahaman budaya yang sangat luas. Nah, yang keempat, itu komunikasi selalu dipengaruhi oleh etika. Jadi, etika itu adalah sebuah perangkat yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sebuah komunikasi dipengaruhi oleh etika itu sebenarnya tergantung dari konteksnya. Jadi, setiap tempat, setiap konteks itu biasanya punya etika sendiri-sendiri. Contohnya, ketika kalian di kampus, etika berkomunikasi kalian akan berbeda dengan etika kalian ketika berada di kafe, contohnya gitu. Atau ketika kalian ngomong secara langsung dengan kalian menggunakan internet atau di sosial media, contohnya itu juga punya etika. Nah, fenomena-fenomena seperti hate speech, kemudian cyberbully kayak gitu ya, itu termasuk salah satu fenomena-fenomena komunikasi yang tidak atau melanggar etika yang berlaku, kayak gitu. Kenapa sih komunikasi selalu melibatkan etika? Karena komunikasi itu punya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bisa positif dan negatif. Positif atau negatifnya itu tergantung dari bagaimana penilaiannya. Apakah ini salah, apakah ini benar. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang belajar komunikasi, kita juga harus tahu betul ketika kita sedang berkomunikasi, etika apa yang ada di dalam ruang tersebut. Yang kelima, itu adalah komunikasi selalu berbasis kompetensi. Kompetensi di sini maksudnya keterampilan. Jadi, komunikasi, ahli-ahli di komunikasi, semisal anggap saja fotografi gitu ya. Seorang fotografer yang handal, itu dia tidak lahir terus tiba-tiba dia motret dirinya sendiri terus bagus, terus langsung jadi juara gitu, itu nggak ada sejarahnya. Jadi orang yang ahli di bidang fotografi gitu ya, dia kenapa bisa ahli itu karena dia punya keterampilan. Bagaimana dia punya keterampilan? Nggak ada cara lain selain latihan. Begitu juga dengan bidang-bidang lain yang ada di komunikasi. Kayak contoh di samping bawah itu adalah public speaking. Jadi ketika kalian ingin jadi public speaker gitu ya, terus kalian nggak mau latihan, kalian cuma baca teori, kalian cuma nonton YouTube kayak gitu ya, tapi kalian nggak pernah nyoba, ya sama aja bohong. Kalian harus mengasah keterampilan kalian sedini mungkin, sesering mungkin, kayak gitu. Jadi kompetensi pun bisa hilang kalau kalian nggak lama make gitu ya, kalian juga akan kesulitan lagi untuk memulainya. Begitu juga dengan public speaker yang tadi. Jadi seorang public speaker itu tidak mungkin dia langsung punya kepercayaan diri yang tinggi, dia langsung punya aura yang bisa membuat orang lain itu langsung dengerin apa yang dia omongin. Kayak contohnya Mario Teguh gitu ya. Mario Teguh itu ketika dia lahir kan nggak mungkin dia lahir terus tiba-tiba langsung nasihatin orang tuanya, langsung memotivasi bidan yang bantu lahirannya dia gitu ya. Nggak mungkin, karena komunikasi itu tidak berhubungan dengan darah, tidak berhubungan secara genetik ataupun secara keturunan. Jadi ketika ayah kalian semisal ya itu nggak bisa public speaking, bukan berarti kalian nggak bisa public speaking, karena semua kompetensi yang ada di komunikasi selalu berbasis praktek. Jadi kalau kalian tahu kalian ingin punya kompetensi apa, silahkan untuk terus praktek, terus latihan, karena itu adalah satu-satunya kunci menguasai atau ahli di bidang tersebut. Karakteristik yang terakhir atau yang keenam itu adalah bagaimana komunikasi itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan medianya. Jadi perkembangan teknologi atau media itu akan diikuti oleh bagaimana gaya komunikasi kita. Contohnya kuliah online ini. Kuliah online juga dulu itu dianggap sebagai metode yang tidak efektif gitu ya. Dianggap main-main, dianggap tidak bisa kayak gitu. Bahkan sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini kita 100% itu
kuliah itu secara online, bahkan saya nggak pernah ketemu kalian juga, kalian nggak pernah ketemu saya juga secara langsung kayak gitu ya, tapi kita tetap masih bisa kuliah. Atau di sini juga contohnya sudah disebutkan, contohnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau dulu itu petinggi-petinggi negara, raja atau presiden gitu ya, kalau pengen ngobrol sama rakyatnya, itu biasanya mereka harus ngumpulin rakyat di semacam lapangan gitu ya. Terus nanti dia akan ada di podium, terus nanti dia pidato di depan rakyatnya secara langsung. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Misal presiden gitu ya, pidato kenegaraan pun biasanya hanya diikuti oleh segelintir orang, tapi kemudian disebarkan lewat media massa kayak gitu. Jadi perkembangan media itu akan berimbas pada komunikasinya. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Jadi mulai tadi dari definisi komunikasi, kemudian fenomena komunikasi, dan yang terakhir adalah karakteristik komunikasi. Itu adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Untuk completionnya silahkan teman-teman cek open learning kalian masing-masing dan selesaikan completion hingga 100%. Itu saja dari saya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.